Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadela. Pergi liburan ke Maluku, lanjut OTW ke Taiwan. Jika ada yang berani menghinaku, Saya sampaikan saya akan lawan. balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengidul film asal Taiwan yang mantap kali lur, bergenre action criminal thriller. Film ini berjudul 96 Minutes tahun 2025, mengisahkan tentang seorang penjinak bom profesional yang harus menghadapi ancaman bom di sebuah kereta. Namun apa yang terjadi di sana ternyata berkaitan dengan insiden di masa lalu. Seperti apakah keseruannya? Langsung aja kita ke requestan salam-salam mantap dari dulurku ZDX ya. Cak, nitip salam untuk pacarku. Nggak jadi Cak, lupa kalau nggak punya. Monggo skecaken. Song Kang Ren atau biasa dipanggil Aren adalah petugas gegana profesional yang biasa menangani operasi anti teror maupun penjinakan bom, dan dia bertunangan dengan detektif bernama Xin Huang. Lalu pada suatu malam di Taipei, ibu kota Taiwan, Kapten Kepolisian Li Ji mengambil alih operasi penjinakan bom di sebuah bioskop dan semua orang sudah dievakuasi. Karena lorong terlalu sempit, robot penjinak bom pun tidak bisa masuk, dan Aren yang sudah memakai baju pelindung khusus ditugaskan mengecek tas berisi bom tersebut. Perlahan-lahan Aren memotong salah satu kabel, namun layar yang menunjukkan angka hitung mundur malah menghitung semakin cepat lur. Dengan tenang Aren mencoba memutus kabel lainnya, dan walaupun sedikit ragu, untungnya kabel tersebut berhasil mematikan mekanisme bom. Tapi yang terjadi lur, 剩下3分半。看来没有要让我走哦，只能现场拆。这个等级的东西哦，1分钟完成。计时器开始加速。没事。 Iya, si pelaku memasang 2 bom dan yang satunya berada di sebuah mall. Bom pun akhirnya meledak dan Aren sangat terpukul melihat banyaknya korban yang dievakuasi, sampai menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menyelamatkan mereka. 我没有救到所有人，你还在找。 3 tahun kemudian, berita menyiarkan tentang upacara peringatan dari insiden pengeboman ganda tersebut yang akan dilakukan malam itu di Taipei, di mana 26 orang tewas, ratusan lainnya luka-luka, dan tersangkanya yaitu Lai Bingchen juga ikut tewas bun-bun di ledakan tersebut. Keluarga kerabat korban datang ke sana, begitu pula dengan anggota kepolisian, juga Aren yang sudah pensiun dari gegana dan telah menikah dengan Huang. Aren sempat ngobrol dengan atasannya dulu yaitu Li Ji, yang baru saja ditawari posisi menjadi wakil direktur kepolisian. Li Ji pun meminta Aren untuk bergabung kembali karena keahliannya sangat dibutuhkan, dan Li Ji memiliki suatu rumor tentang bom 3 tahun yang lalu. Akan tetapi Aren menolak permintaan Li Ji dan tidak mau mendengar rumor tersebut karena Aren ingin hidup damai bersama Huang. Setelah upacara selesai, penyelenggara sudah membelikan tiket WUS untuk semua orang yang akan naik kereta cepat nomor 115 dari Taipei sampai stasiun akhir di kota Kaohsiung. Termasuk Aren, ibunya sebut saja Jumiatun, dan juga Huang. 感谢您搭乘本列车行驶终点。我还欠你一个婚礼，都已经拖3年了。蜜月地点，我建议不要跟。 Tak lama kemudian Li Ji menghampiri Aren untuk mengabarkan situasi darurat bahwa ada sosok misterius sebut saja Dulmatin yang mengirim chat berisi hitung mundur dimulai dari menit 96, di mana itu adalah waktu yang ditempuh dari Taipei ke Kaohsiung, dan sekarang sudah tersisa 74 menit lagi. Sebelum itu Dulmatin juga mengirim chat yang menyuruh Li Ji naik kereta 115 atau Dulmatin akan membawa
membongkar rahasianya. Li Ji sudah melaporkan hal ini ke atasan, namun chat tersebut hanya dianggap prank iseng lur. Apalagi selama 3 tahun ini Li Ji sering mendapat chat-chat ancaman palsu. Sedangkan nomor Dulmatin juga tidak bisa dilacak dan identitasnya masih belum diketahui. Setelah itu giliran Aren yang mendapatkan pesan dari Dulmatin bahwa kereta tidak boleh dihentikan atau bom akan langsung dia ledakan. Dan inilah 96 menit. 我先收到这个简讯，我们刚过桃园，剩下74分钟，现在只有你可以帮我处理这个状况。你家人都在车上，有追踪号码吗？我找不到。 Di kereta lain nomor 289, seorang pria berhoodie hitam yaitu Ahui sedang berjalan di kereta dan banyak orang yang melihatnya karena terdapat luka bakar di sekujur tubuh Ahui. Lalu dia pun bertemu dengan kakaknya yang bernama Ting Juan, balik ke kereta 115 untuk memastikan ancaman bom itu nyata. Di ruang masinis, Li Ji pun membentuk tim darurat yang terdiri dari Aren, Huang, dan beberapa petugas kereta untuk mencari si pelaku Dulmatin serta lokasi bom yang disembunyikan. Namun semua penumpang tidak boleh tahu tentang ancaman ini agar tidak menimbulkan kepanikan. Li Ji dan Aren juga menyuruh mbak-mbak petugas kereta untuk mendata siapa sajakah penumpang yang naik kereta seorang diri dan membeli tiket dengan uang tunai karena mungkin orang itulah pelakunya. 我们真的不先通知乘客。没必要，现在告知乘客，宣说那些艺人上车用。我知道。 Seorang guru fisika bernama Liu Kai sedang berantem dengan istrinya di telepon yang ternyata adalah Ting Juan. Mereka ada di kereta yang berbeda lur. Liu Kai kereta 115 sedangkan Ting Juan di kereta 289 ya kan. Lalu tanpa sengaja Liu Kai mendengar tentang ancaman bom di kereta saat Aren dan Huang sedang membahasnya. Liu Kai pun mencoba menawarkan bantuan, akan tetapi karena curiga dengan gerak-geriknya, Liu Kai pun langsung dibawa ke ruang masinis dan diborgol. Saat Liu Kai digeledah, Li Ji pun menemukan stempel tak kasat mata yang tulisannya bisa terlihat hanya jika disorot sinar UV. Jelas, Li Ji pun menuduh Liu Kai sebagai komplotannya Dulmatin, tapi Liu Kai mengatakan jika itu hanyalah stempel klub malam yang dia pinjam dari seseorang agar bisa masuk klub secara gratis. Li Ji pun akhirnya percaya dan memperingatkan Liu Kai agar jangan membuat kepanikan. 他怎么了？他偷听我们讲话。帮忙，你不用靠了。这车上真的有炸弹？这是夜店章啊！你是行，怎么会没看过夜店章？我用借的，我跟他借，我会还他。大哥。 Di gerbong kereta nomor 5, sebuah ponsel berdering kencang dan mengganggu orang-orang di sana, lur. Salah satu penumpang bernama Wu Chang mencari suara itu untuk mematikannya, yang ternyata berasal dari dalam kaleng di sebuah tas. Wang yang baru masuk ke gerbong 5 pun meminta semua penumpang pergi ke gerbong lain, sedangkan Wu Chang diminta tetap tenang dan jangan mengocok kalengnya, karena mungkin saja kaleng itu adalah bom. Setelah itu Aren dan Li Ji datang. Li Ji pun memerintahkan tim gegana untuk bersiap di stasiun berikutnya, sedangkan Aren menyuruh Wu Chang untuk mengecek kaleng secara perlahan-lahan. Dan ternyata di bawahnya terdapat tulisan kasus bom ganda rahasia yang tidak bisa diungkapkan polisi. Di lain sisi sebelumnya ibu Aren yaitu Jumiatun juga mendapat pesan dari Dulmatin lur, yang mengatakan jika dia tahu rahasia anaknya Aren dan diminta menelpon ke nomor yang tertera. Namanya lansia lur, dipencetlah itu nomornya ya kan. Dan 这种炸弹案，警方不能说的秘密。你现在把罐子放到地。大哥。
Ternyata nomor yang dikirim ke HP Jumiatun tersambung ke HP yang dimasukkan ke dalam kaleng tadi. Dari HP itu terdengar suara percakapan 3 tahun yang lalu antara Aren dan Li Ji. Gak pakai lama, Li Ji yang terlihat panik langsung mengambil HP tersebut. Dan agar semua orang tidak panik, Li Ji pun mengatakan bahwa kejadian tadi hanyalah panggilan iseng saja dan para penumpang diminta kembali duduk. Akan tetapi Li Ji segera membuang HP tersebut ke WC berikut SIM cardnya dan Dulmatin kembali mengingatkan waktu yang tersisa 56 menit lagi. Sementara itu Aren mendatangi ibunya dan baru mengetahui bahwa Jumiatun menelpon nomor tak dikenal. Bahkan pesan berikutnya adalah si pelaku berterima kasih karena bomnya sudah diledakkan. Tak lama kemudian Aren mendapatkan info dari Li Ji bahwa telah terjadi suatu insiden di kereta 289 yang sama-sama menuju ke Kaohsiung. 回了一通电话， 阿仁，前一班南下的列车出事。 Ternyata nomor yang ditelepon oleh Jumiatun juga memicu bom berdaya ledak kecil di kereta 289 yang berada di toilet. Banyak penumpang di sana yang shock, apalagi ada satu korban yang tewas dan Li Ji pun langsung video call dengan kru kereta 289. Betapa terkejutnya Liu Kai melihat feed call tersebut yang terdapat gantungan kunci milik istrinya Ting Juan dan meski wajah korban tidak terlihat, namun Liu Kai yakin istrinya sudah tewas. 让车开出隧道，在疏散场隧道里停车，封尘过。 那是老婆掉事了。 Karena khawatir emaknya diteror kembali oleh Dulmatin, Aren pun membawa HP Jumiatun ke ruang masinis. Setelah itu Li Ji mendapat informasi bahwa korban yang tewas bukanlah Ting Juan, melainkan penumpang lain. Sedangkan Ting Juan yang terlihat ketakutan memberitahu bahwa ada bom lainnya di gerbong ke-7 yang disembunyikan di koper warna merah. Dengan kata lain lur, kemungkinan Ting Juan mengetahui sesuatu tentang bom di kereta 289 dan saat itu juga Aren memerintahkan kru kereta tersebut untuk mengecek bom di koper sesuai instruksinya dan terlihat waktu ledakan sekitar 61 menit lagi. 立即通知台中站务人员让列车进站疏散。 这个是爆破的范围，在厕所内外1公尺，并没有损伤到。 车上还有另外第7车厢最红色的行李。 知道你没有受过相关的训练，只要你按照我的步骤。 Setelah disikili-dili, ternyata anak Liu Kai dan Ting Juan menjadi korban pengeboman di mall 3 tahun lalu. Aren dan Li Ji pun menjelaskan fakta tersebut ke Liu Kai, lalu bertanya apakah dia mengenal pria dengan luka bakar di wajah alias Ahui, karena salah satu penumpang di kereta 289 sempat melihat Ting Juan dan Ahui bertengkar. Namun belum sempat Liu Kai menjawab, Aren dan Li Ji mendapat kabar bahwa waktu di bom koper tiba-tiba menghitung mundur dengan sangat-sangat cepat. Saat itu kereta 289 sudah dekat dengan stasiun selanjutnya dan sesuai rencana penumpang akan segera dievakuasi di sana lur. Yang tentu kereta pun melambat ya kan karena hampir sampai stasiun. Melihat itu Liu Kai yang seorang guru fisika pun paham bahwa timer di bom koper terhubung ke suatu alat pengukur kecepatan kereta. Jika kereta semakin melambat, maka timer berjalan lebih cepat dan akan meledak tepat saat kereta sampai di stasiun. Namun jika kereta tetap dalam kondisi cepat, maka hitung mundur bom akan bergerak normal. Seperti perintah Dulmatin bahwa kereta tidak boleh berhenti ya kan. Aren pun langsung memerintahkan kereta 289 untuk terus melewati stasiun. Namun anehnya hitung mundur tetap bergerak cepat karena ternyata lur, setelah diamati, bom bukan hanya terhubung ke kereta 289, tapi juga terhubung ke kereta 115 yang kecepatannya melambat karena sebentar lagi juga akan sampai ke stasiun. Mau nggak mau, Aren juga meminta kereta 115 untuk melewati stasiun dan terus melaju cepat, yang ternyata teori Liu Kai terbukti karena hitung mundur bom langsung bergerak normal. 汽机车透过轮胎的圈数，车上的人被装了一击。 289不能停车，全面加速。又变快了，突然。
把我们这台车也恢复全速。两台车都不能停。阿仁，你想怎么做？ Situasinya sekarang lur, kereta 289 berada di depan kereta 115, namun di jalur yang berbeda. Bom di kereta 289 sudah diketahui berikut waktu hitung mundurnya, sedangkan bom di kereta 115 masih belum ditemukan, entah ada atau tidak. Selain itu, kedua kereta ini harus tetap bergerak cepat agar bom tidak meledak, ya kan? Paham ya lur ya? Oke kancut. Waktu sampai ke stasiun akhir Kaohsiung tersisa 49 menit lagi. Sedangkan Aren DKK masih memikirkan cara untuk menghentikan ancaman bom. Huang pun menenangkan penumpang yang panik karena kejadian tadi. Sementara Aren memandu security kereta 289 lewat Vidcall untuk mengamati bagian-bagian koper dan ditemukanlah kawat yang terhubung lur. Menurut Aren, kawat itu adalah pemicunya dan jika dicopot maka bisa saja bom meledak. Setelah itu Mbak security diminta membuka koper secara perlahan dan ya di dalamnya banyak susunan kabel yang rumit lur. Sedangkan tanpa bantuan X-ray, Aren tidak bisa mengetahui apakah bom tersebut sensitif terhadap gerakan. 行李箱上面有一条线，这条肯定是半线，只能想办法打开心，看看这条线接到哪里，后把拉链尽的拉到最底部。没有 X 光机，没办法判断是抗。 Di lain sisi, Li Ji menyuruh Liu Kai untuk membujuk istrinya Ting Juan agar memberitahu kenapa dia membawa bom koper tersebut. Ting Juan pun mengatakan jika dia ingin membalas kematian anaknya 3 tahun lalu dan terpengaruh ajakan adiknya Ahui yang ingin mengebom kereta karena Ahui juga sangat dekat dengan mendiang ponakannya tersebut. Namun karena merasa tindakannya salah, Ting Juan yang harusnya ada di kereta 115 memutuskan pergi ke kereta 289 untuk berusaha menghentikan Ahui. Akan tetapi bom di toilet meledak yang membuat Ting Juan ketakutan dan akhirnya memberitahu lokasi bom di koper merah. Situasi pun semakin tegang karena Ahui mengancam akan menyalakan detonator untuk meledakkan bom di kereta 289. Usut punya usut lur, 3 tahun lalu Ahui sedang mengajak jalan-jalan ponakannya itu di mall hingga ledakan bom menewaskannya dan Ahui terkena luka bakar. Sampai sekarang Ahui masih dihantui rasa bersalah dan dia mengetahui suatu fakta tersembunyi yang dirahasiakan oleh Aren dan Li Ji. Maka dari itu Ahui meminta mereka berdua untuk mengungkap fakta tersebut atau bom akan diledakkan. Mau nggak mau Aren langsung menghubungi Ahui lewat Vidcall dan berjanji akan menuruti permintaannya asalkan Ahui mematikan bomnya. Sementara itu Li Ji berusaha menghentikan Aren agar fakta tersebut tidak terungkap ke publik. Namun Huang langsung memborgol Li Ji karena dia tidak ingin suaminya Aren menutup-nutupi fakta dan ini semua demi keselamatan seluruh penumpang. 如果我说出你会让炸弹停，我会拆掉引爆。阿任，我才是指挥官，你凭什么当一胆？放开我！面是你知道这罪有多重？把我放开！ Scene pun flashback ke 3 tahun yang lalu ketika Li Ji dan Aren sedang menangani kasus pengeboman ganda di Taipei. Tak lama setelah Aren memutus salah satu kabel, bom kembali menyala dan menghitung mundur selama 3 menit. Setelah itu Lai Bingcheng menelpon dengan suara palsu ke HP yang berada di bom dan layar di sebelahnya menunjukkan situasi di mall lur. Selain itu Bingcheng mengingatkan Li Ji atas ucapannya beberapa tahun silam saat ditanya oleh wartawan terkait penyelamatan korban kecelakaan kereta, di mana Li Ji terpaksa mengorbankan beberapa orang demi menyelamatkan nyawa yang lebih banyak. Lalu Bingcheng menjelaskan jika Aren menjinakkan bom di bioskop, maka dampaknya akan memicu bom di mall. Itu artinya Aren dan Li Ji memiliki 2 pilihan lur, yaitu membiarkan bom di bioskop meledak hingga menewaskan mereka berdua dan seluruh anggota polisi di sana,
dunia, atau menjinakkan bom di bioskop, namun bom di mall meledak dan membunuh lebih banyak orang, sama seperti ucapan Li Ji dahulu yang membiarkan nyawa beberapa orang di kecelakaan kereta. Namun apakah Li Ji akan melakukan hal yang sama kali ini? Awalnya Aren berniat mengorbankan diri demi keselamatan orang-orang di mall, akan tetapi Li Ji mengatakan bahwa kedua bom bisa saja tetap meledak, dan Li Ji akhirnya memaksa Aren untuk tetap menjinakkannya lur. Dalam situasi yang sangat genting, waktu yang mepet, juga Li Ji yang terus menekannya, Aren pun akhirnya memotong kabel tepat sebelum waktu habis. 选择自杀，不然。阿任，跟我都有家人，阿任，不解决原因这颗炸弹，2个炸弹都爆的话，现在百货公司里面人非常多，如果我根本不是什么拆弹英雄，我是杀人凶手。 Insiden tragis inilah yang membuat Aren begitu merasa bersalah, dan sebutan pahlawan untuknya justru membuat dia semakin terpukul karena Aren menganggap dirinya pembunuh yang akhirnya dia pun keluar dari gegana. Semua fakta ini diungkap oleh Aren lewat feed call yang disaksikan oleh para penumpang, dan beberapa di antara mereka live IG hingga publik juga mengetahuinya. Lalu setelah feed call ditutup, Li Ji pun memberitahu fakta lainnya bahwa pelaku insiden pengeboman ganda bukanlah Bing Cheng, karena saat itu kepolisian sudah mentok lur mencari siapa dalangnya, dan Bing Cheng yang memang seorang kriminal random akhirnya dituduh sebagai pelaku untuk dijadikan kambing hitam agar masyarakat bisa tenang dan citra baik polisi tetap terjaga. Dengan kata lain, pelaku sebenarnya masih berkeliaran, yang kemungkinan besar adalah Dulmatin, dan sekarang dia kembali meneror. Di lain sisi, Aren dan Li Ji yakin jika Ahui adalah boneka yang dimanfaatkan oleh Dulmatin. 我会过去，我等着你。赖秉成根本不是炸弹客，他只是一个有前科。我可以救另外一台车的人，但是我需要你帮我一个忙。 Aren berencana melompat ke kereta 289 untuk menjinakkan bom sendirian. Sedangkan dari hitung-hitungannya Liu Kai, kereta 289 bisa melambat hingga 30 km per jam, dan dalam 2 menit semua penumpang harus segera melompat keluar. Sedangkan kereta 115 bisa menyusul hingga bersebelahan dengan kereta 289. Saat itulah Aren bisa melompat, meski itu sangat-sangat amat beresiko tinggi, dan kemungkinan waktu yang tersisa hanya 12 menitan untuk menjinakkan bom. Begitu rencana ini dimulai, wah, desek-desekan semua penumpang lur, karena mereka khawatir bom keburu meledak. Dan tidak sedikit penumpang yang terluka karena melompat dengan kecepatan yang masih cukup tinggi. Namun masih ada beberapa penumpang di kereta 289 karena tadi waktu evakuasi masih belum cukup. Setelah itu Aren berpamitan ke ibunya Jumiatun, Li Ji, serta Huang, dan Aren berjanji ke Huang dia akan tetap hidup agar mereka bisa bulan madu bersama. Lalu saat kereta sudah berdampingan, Aren pun akhirnya nekat melompat dan hampir aja jatuh lur, yang untungnya Ting Juan datang menolong. Sedangkan di kereta 115 para penumpang cukup lega karena sudah menjauh dari kereta 289 dan menganggap tidak ada bom di kereta itu. Tapi sontak semua orang panik karena tiba-tiba terdengar bunyi HP yang sangat kencang dari dalam koper hitam, dan mereka pun diminta pindah ke gerbong paling depan. Sementara itu di kereta 289, ketika Aren baru akan mengecek koper bom, tiba-tiba疯了吗？不要往一起来车上追关了炸弹。
Ahui berusaha membunuh Aren dengan pisau. Duel pun terjadi, tapi kemampuan bela diri Aren jelas lebih unggul. Namun Aren yang lengah sempat ditusuk beberapa kali oleh Ahui, dan dia pun terpaksa menendang Ahui sampai hampir terjatuh keluar dari kereta. Aren pun berusaha menolongnya, tapi Ahui yang sudah pasrah karena tidak kuat menahan cengkraman, hanya menyerahkan detonator bom dan berpesan agar Aren harus menyelamatkan Ting Juan bagaimanapun caranya. Sementara itu Li Ji yang sedang membantu evakuasi penumpang kereta 115 tiba-tiba lehernya dililit besi kawat oleh sosok Dulmatin, dalang dari pengeboman ganda 3 tahun lalu, juga yang mempengaruhi Ahui menjadi kaki tangannya di pengeboman kereta saat ini. Ternyata dia adalah siapa lur? Wu Chang, bapak-bapak yang di awal film menemukan kaleng berisi HP. Motif Wu Chang melakukan semua ini untuk membalas kematian istrinya di insiden kecelakaan kereta yang membuat dia sangat dendam kesumat pada kepolisian, khususnya Li Ji, karena saat itu istrinya masih bisa diselamatkan jika polisi bergerak lebih cepat. Akan tetapi Li Ji memerintahkan anak buahnya untuk membiarkan orang-orang yang masih terjebak di terowongan demi menyelamatkan nyawa yang lebih banyak. Lalu sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Li Ji pun menandai Wu Chang dengan stempel tak kasat mata yang sebelumnya diambil dari Liu Kai. 证明了他们都是骗你，早就到世界各地。他们说牺牲少数来拯救大多数的生命，结果你下令放弃推力，他们是少数的，凭什么你可以决定该牺牲谁？ Di kereta 289, Aren pun sadar jika detonator bom itu palsu. Lalu dia mengikat luka di tubuhnya untuk sedikit menahan pendarahan. Aren juga memberitahu Ting Juan jika Ahui sudah tewas. Namun Aren berjanji akan menyelamatkan semua orang termasuk Ting Juan sesuai permintaan terakhir dari Ahui. Sementara itu di kereta 115, Wu Chang mengecek bomnya di koper hitam yang terbuat dari amonium nitrat. Setelah meletakkan patung dewa dari upacara peringatan sebagai simbol pembalasannya, Wu Chang pun mengaktifkan timer bom lewat HP jadulnya yang hanya 5 menit saja lur, dan waktu itu sama dengan bom di kereta 289. Tak lama kemudian Huang menemukan Li Ji yang sudah tak bernyawa di toilet. Juga bom di kereta 115 yang ada di salah satu gerbong, dan Huang pun segera mengabari Aren. Mendengar itu Aren pun paham jika situasi yang dia hadapi sekarang sama seperti 3 tahun lalu. Jika bom di kereta 115 dijinakkan, maka bom di kereta 289 akan meledak. Begitupun sebaliknya lur. Setelah itu Huang mengangkat telepon dari Wu Chang yang berada di koper bom, dan Wu Chang ingin berbicara dengan Aren. Meski Li Ji telah dia bunuh, namun Wu Chang akan tetap meledakkan bom karena Aren juga dianggap pantas untuk mati. Sebab 3 tahun lalu Aren mengorbankan nyawa orang-orang di mall demi menyelamatkan dirinya, Li Ji, serta tim kepolisian yang ada di bioskop. Dan ternyata Huang juga berada di sana lur. Saat itu juga Aren meminta Huang untuk bersiap menjinakkan bom di kereta 115 sesuai instruksi yang nanti diarahkan karena masih ada ratusan orang di sana. Sedangkan Aren sendiri akan membawa koper bomnya ke gerbong terakhir dan meminta penumpang yang tersisa di kereta 289 untuk pindah ke gerbong paling depan, berharap mereka tidak terkena ledakannya. 我现在只能把我把它剪断以后带到最后一个车厢。接触抗痛，你们赶快到，现在那里时间还够，跑回第一车厢还来。
Setelah menaruh koper bom di gerbong terakhir, waktu tersisa 1 menitan lagi dan Aren harus segera menuju ke gerbong paling depan. Namun saking parahnya luka di tubuh yang darahnya terus ngocor, Aren pun sempat hampir pingsan dan tidak sanggup lagi berjalan. Karena tahu dirinya tidak akan selamat, Aren segera memvideo call sang istri Huang untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Aren pun meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan nyawa banyak orang 3 tahun lalu. Namun kali ini dia akan menebus dosanya dengan menyelamatkan ratusan penumpang. Dan Aren benar-benar memohon agar Huang membantunya di misi yang terakhir ini. Mendengar itu, Huang tidak kuasa menahan tangisnya. Dan Aren berjanji akan tetap menunggu Huang di surga nanti, lur. Dengan sangat terpaksa, Huang pun akhirnya memotong kabel untuk menjinakkan bom tepat di detik-detik terakhir. Sedangkan Aren tersenyum karena teringat semua momen indah bersama Huang. 拜托你和我玩最后，你还在就好。 Naasnya Aren pun meninggal di ledakan bom kereta 289. Namun semua penumpang yang berada di gerbong paling depan selamat. Begitu pula dengan semua orang di kereta 115. Setelah itu Huang pun memberitahu Liu Kai jika saat menemukan jasad Li Ji, dia sedang memegang stempel tak kasat mata. Ya, Liu Kai pun sadar bahwa Li Ji pasti telah menandai pelakunya dengan stempel tersebut. Saat itu juga Liu Kai pergi ke gerbong depan tempat para penumpang berkumpul, lalu mematikan lampu di sana agar bisa menemukan sang pelaku alias Wu Chang dengan sinar UV. Sampai akhirnya, lur. 告诉我吧。 Dengan membabi buta, Liu Kai menghajar Wu Chang hingga tewas. Dan singkat cerita, beberapa minggu kemudian Liu Kai bersama Ting Juan yang kini sudah berpisah mengunjungi makam anak mereka. Sementara itu di stasiun, Huang yang masih sangat merindukan almarhum Aren mengirimkan chat ke WA-nya bahwa misi sudah selesai. 妈，我知道。好，拜拜。 Belum selesai, lur. Masih ada sedikit scene di mid credit yang menunjukkan ruang kerjanya Wu Chang lengkap dengan sketsa serta blueprint mall, bioskop, kereta 115 dan 289, juga peralatan untuk membuat bom. Namun yang mengejutkan, lur, terlihat seseorang ada di sana dari pantulan monitor dan mungkin Wu Chang masih memiliki komplotan yang lainnya. Nah, ini baru beneran buyar, lur ya. Apakah ada sequel dari film ini? Kemungkinan iya, lur. Karena kalau laku di pasaran, ya kenapa tidak? Assalamualaikum.